Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung terhenti di seluruh Lebanon Selatan. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים שקשורים לדרג המדיני זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי ההנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני. כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon. Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran terancam batal setelah delegasi Iran walk out dari pertemuan. Delegasi Iran yang dipimpin juru bicara parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf dan dihadiri Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meninggalkan ruang konferensi pers di Bergenstock di Swiss. Keduanya pergi setelah bertukar sapa singkat dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang bertindak sebagai mediator bersama Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani. Delegasi Iran bahkan menolak untuk tampil di depan umum untuk foto bersama delegasi Amerika Serikat dan memilih langsung pulang ke Iran. Lantas apa yang menyebabkan delegasi Iran walk out? Yeah, hey guys, good morning. I just spoke with President Trump for more than 20 minutes. Rupanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam Iran soal penerapan tarif tol dan penutupan Selat Hormuz. Ancaman ini dilayangkan Trump saat memberikan wawancara eksklusif kepada jurnalis jaringan TV miliknya Fox News. Trump menyebut jika Iran menutup Hormuz, mereka tidak akan punya negara lagi. Tak hanya itu, Trump bahkan mengancam delegasi Iran tidak bisa kembali ke negara mereka jika tetap menutup Hormuz. Dalam cuitannya, Trump menambahkan agar Iran segera menghentikan kekacauan yang dibuat proksi mereka, yakni Hizbullah. Jika tidak, Amerika siap menggempur Iran lagi. Pemirsa, Ghalibaf pun menanggapi ancaman Trump dengan menyebut angkatan bersenjata Iran siap merespon. Pemirsa, informasi pilihan hari ini akan kami rangkum di segmen Sindo News 5 bersama Yudi Handoyo sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com.
Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Adilase beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 kali ini, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang apa yang terjadi di negeri ini. Dan inilah 5 informasi pilihan kami. Yang pertama, usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Kedua tersangka dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi setelah dirawat sejak Jumat sore hingga Senin pagi tadi, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini adalah momennya pemirsa, seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keduanya dibawa ke kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. Pelimpahan tahap 2 ini jadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sudah lama sekali bergulir, setidaknya 1 tahun ya bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap keduanya. Ya, kalau tadi adalah Roy Suryo dan Dr. Tifa, kali ini adalah kuasa hukum, penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun. Kita bisa lihat Refli Harun berkunjung ke Rumah Sakit Polri untuk berkoordinasi terkait pelimpahan berkas yang dilaksanakan pagi tadi. Refli Harun ini mengungkapkan kondisi kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih di bawah 50% sehingga tidak disarankan untuk banyak aktivitas. Dr. Tifa masih menjalani perawatan dalam keadaan mengenakan infus. Sementara terkait dengan pengajuan penangguhan penahanan, Refli Harun mengatakan tim penasihat hukum sudah mempersiapkan berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang kedua, informasinya pemirsa, apakah Anda pernah mengalami pemadaman listrik di daerah Anda? Ya, ini pemberlakuan pemadaman listrik bergilir oleh perusahaan listrik negara ternyata membuat warga di Majalengka, Jawa Barat juga mengalaminya dan kecewa. Kita bisa lihat gelap gulita pemadaman listrik yang terjadi Sabtu malam membuat warga di perumahan Grand Rahayu, Kelurahan Simpeirem, Cigasong harus memanfaatkan penerangan dari lampu sepeda motor ya. Wah, kasihan tuh anak ya, sampai harus menyusu di depan motor yang dinyalakan lampunya. Menurut salah seorang warga, pemadaman listrik dilakukan tidak ada pemberitahuan sehingga dapat merusak perangkat elektronik warga. Di Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak. Nah, ini harus disoroti oleh pemerintah nih. Pemadaman listrik bergilir ini ternyata sudah mulai berdampak terhadap produksi furnitur dan pernak-pernik pesta berbahan kayu, termasuk UMKM ini ya. Mesin-mesin yang harusnya kerja kini tidak lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik. Dikala listrik padam, para pekerja hanya bisa mengerjakan yang dikerjakan secara manual sambil menunggu listrik kembali menyala. Aduh, itu ya, laptop segala macam nggak bisa menyala akhirnya ya. Terkait kebijakan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia beri ultimatum kepada PLN segera lakukan langkah terukur guna cegah terulangnya pemadaman bergilir yang dikeluhkan masyarakat. Bahlil pun menegaskan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Ya, semoga saja listrik bisa merata kembali menyala, tidak ada pemadaman bergilir lagi ya pemirsa, dan masyarakat dipermudah ya. Ini bicara soal dipermudah, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Apakah aturan ini akan mempermudah warga? Ya, angkutan umum dan tempat wisata gratis. Pemprov DKI sambut HUT ke-499 Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan itu diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia.
Jadi Gubernur Jakarta menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Disampaikan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima masukan-masukan dari warga. Jadi menurutnya banyak masyarakat luar Jakarta juga yang ternyata ingin memanfaatkan program itu. Berikutnya kita ke mancanegara. Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance tiba di Swiss menghadiri perundingan damai dengan pejabat Iran. Pertemuan digelar di kawasan resort pegunungan Bergenstock di tengah upaya Washington dan Teheran mendorong proses perdamaian. Ya, rekaman menunjukkan konvoi besar terdiri dari mobil SUV hitam, kendaraan polisi bergerak menuju area resort pegunungan yang menjadi lokasi perundingan. Sebelumnya Vance bersama istrinya tiba di pangkalan udara Emmen pada Minggu pagi waktu setempat. Pertemuan tersebut semula dijadwalkan berlangsung Sabtu tapi ditunda. Meski demikian, Swiss menegaskan tetap siap memfasilitasi dialog dan melanjutkan persiapan perundingan Bergenstock. Tapi informasi terkininya itu ada pengaruh dari tweet atau cuitan Donald Trump yang membuat pihak Iran untuk mempertimbangkan soal negosiasi ini kembali ya. Ya, kita simak bagaimana selengkapnya ke depan pemirsa. Kemudian suasana malam konvoi kendaraan delegasi Iran melintas di kawasan resort Bergenstock Nidwalden, Swiss menuju hotel delegasi Iran bertemu dengan delegasi Amerika Serikat menyepakati gencatan senjata 60 hari. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang terkait dengan apa yang disampaikan Donald Trump di media sosialnya, semoga tetap saja perwujudan perdamaian bisa terjadi Iran dan Amerika. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu Wakil Presiden Amerika J.D. Vance dan para pejabat senior Amerika di resort Bergenstock, Swiss hari Minggu. Ya, kedua tokoh dunia nih bersalaman di mana Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, utusan khusus AS Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan dan berpelukan singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat Iran. Kalau tidak salah sudah 2 kali ya Pakistan memberikan fasilitas lokasi perdamaian. Ada juga Qatar dan Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bergenstock dengan Witkoff dan Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dari negosiasi dengan Iran. Ya, kita doakan semoga saja perdamaian dunia segera tercipta. Pemirsa, ada satu hal yang harus mereka prioritaskan, yakni harapan warga dunia tentang perdamaian yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita belajar satu hal, bahwa kekuasaan, kebijakan, dan juga suara publik harus diutamakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yudi Handai pamit, terima kasih banyak, sehat selalu pemirsa, sampai jumpa.